Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali dalam renungan harian di tanggal 27 Juli 2025. Mari kita berdoa. Dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati hari ini. Bersyukur untuk ruang dan waktu kami masih diberi untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya firman-Mu terus menuntun kami menjalani kehidupan ini, dan kiranya kami pun setia menghidupinya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Israel diperistri kembali dan akan bertobat. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang memiliki kekasih dan suka berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis sajian. Lalu aku membayar harganya sebesar 15 sikal perak, serta 1 homer dan 1 letek jelai. Kemudian aku berkata kepadanya, engkau harus tinggal lama padaku. Engkau tidak boleh melacur atau menjadi milik seorang laki-laki. Aku pun tidak akan menghampirimu. Sebab orang Israel akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, tanpa efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka serta Daud raja mereka. Dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Amin. Tema renungan kita ialah tidak sebanding kue kismis, atau dalam bahasa Toraja dikatakan tangla si tendek depa buah anggoro. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menyukai kue kismis menjadi ilustrasi konteks kehidupan umat Israel dalam perikop Hosea pasal 3 ayat 1-5. Kue kismis disebut sebagai makanan berhala, gambaran Israel yang mulai bersundal dengan kenikmatan dunia dan meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan menawarkan pemulihan dengan kasih dan keadilannya. Saudara-saudara, Hosea pasal 3 ayat 1-5 mengisahkan karya Tuhan yang membuka jalan pertobatan kepada Israel. Hosea menyampaikan kehendak Tuhan yang penuh kasih dan keadilan dengan cara mengasihi dan memperistri seorang perempuan sundal. Ayat 2, lalu aku membayar harganya sebesar 15 sikal perak, 101 homer dan 1 letek jelai. Sebuah perbuatan yang menyimbolkan penebusan sebagaimana tradisi waktu itu, bahwa setiap orang yang menjadi budak oleh perbuatannya sendiri dapat ditebus dengan sejumlah uang. Tindakan ini adalah sebuah tindakan pemulihan dan penebusan yang didasari oleh kasih dan pengorbanan. Ayat 3-5 merupakan respons yang harus diperlihatkan oleh umat Israel apabila mereka mau menikmati kasih dan pengampunan Allah. Umat Israel diajar kembali setia dan menjauhi persundalan dengan dosa. Ayat 3, mereka telah lama mengalami kehilangan dan keterasingan karena menyimpang dari Tuhan. Pemulihan akan dialami dan Tuhan akan melepaskan mereka dari penderitaan karena dosa apabila mereka kembali dengan penuh kerendahan hati dan bertobat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kue kismis atau persundalan dengan kenikmatan dunia, sekalipun banyak orang menyebutnya nikmat, tetapi tidak akan pernah memberi kenikmatan sejati. Karena itu, milikilah dan cintailah yang lebih nikmat dari persundalan dengan kenikmatan dunia, yakni kasih, keadilan, pemulihan, dan pengampunan Tuhan yang sempurna dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya firman-Mu terus menuntun kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, keadilan, pemulihan, dan pengampunan Tuhan yang sempurna di dalam Kristus. Tuntunlah kami dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Berkati dan topanglah apa yang kami kerjakan, bahkan di dalam peran kami, sehingga sungguh-sungguh kami melakukannya dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka. Diberkatilah segenap sahabat renungan harian di mana saja berada, dalam berbagai kondisi dan keadaan hidup. Mereka yang sedang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka cita dihiburkan, dan yang berbeban berat diberi kelegaan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Tuntun dan topanglah kehidupan kami bersama di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Kiranya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami pun juga dimampukan untuk mengerjakan amanah dengan baik dalam kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kiranya sungguh-sungguh menampakkan panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati cinta kasih Tuhan, bersukacitalah senantiasa, Tuhan Yesus berkati.